hari Minggu tentunya tidak enak kalau ngobrol tentang politik karena seringkali ngobrol tentang politik itu membuat ya kadang-kadang muak, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang oleh perasaan yang tidak mengenakan. Ya, biasanya diisi dengan wisata, mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan, indah dipandang, kemudian menikmati kuliner. Tapi itu semua tentu membutuhkan budget. Nah, ya, paling murah tentu adalah mengapresiasi sastra. Nah, saya ingin membaca cerpen yang tanpa naskah, yang itu saya peruntukkan spesial untuk Mr. Prabowo, dengan highlight bahwa Mr. Prabowo ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin, yaitu penekannya di situ, sehingga nanti boleh jadi tema cerpen ini ya sebetulnya untuk menggugah Mr. Prabowo as our president. Nah, sementara pembacaan cerpen ini saya terus terang terinspirasi dengan Dian Sastro gitu aja ya, kepanjangannya lupa. Dian Sastro pernah membaca cerpen, kemarin sempat saya buka channelnya siapa lupa juga, tapi membacakan karya Seno Gumira Aji Dharma. Ya tentu pasti dalam membaca cerpen ya tidak seindah Dian Sastro ya. Tetapi saya secara tulus ingin menyampaikan cerpen ini kepada Mr. Prabowo. Judulnya adalah Lelaki Tengah Baya Hampir Menitikkan Air Mata. Jadi saya ulangi lagi, lelaki tengah baya hampir menitikkan air mata. Ya, ini semua serba sekilas, judul dan isi serba sekilas. Mulai isi cerpen ya. Lelaki itu mendatangi anaknya yang sedang jongkok di sebuah stand pameran buku, dan sepertinya anaknya yang baru TK kecil itu asik memandangi buku yang bergambar yang menurutnya menarik. Kemudian lelaki itu mendatangi anaknya seraya berbisik, "Ayo nak, kita pindah." Terus anaknya mencoba menawar, ini bagus pak, saya pengen lihat ya, nggak usah beli, saya lihat saja kok gitu ya. Kemudian sambil menghela napas agak panjang, lelaki itu kembali berdiri dan membiarkan anaknya jongkok untuk menikmati buku yang dia lihat. Seolah-olah anak sekecil itu sudah memahami perasaan orang tua yang memang tidak membawa uang, tetapi berusaha menyenangkan anaknya untuk melihat-lihat yang boleh jadi bermanfaat bagi anaknya. Tetapi apa daya, keinginan untuk membahagiakan anaknya itu tidak bisa berujung pada membeli sebuah buku yang
harganya sebetulnya tidak seberapa. Kemudian setelah agak beberapa saat, kembali si lelaki tengah baya itu mengajak anaknya untuk pindah tempat karena dia sendiri tidak tahan melihat kebahagiaan anaknya untuk menikmati buku, tetapi dia tidak bisa membelikan untuk anaknya yang sangat dicintainya. Dengan langkah gontai, si anak mengikuti langkah bapaknya sambil menengok kembali buku yang dipajang di depan stand pada pameran buku. Kemudian si anak kembali lagi menawar kepada bapaknya, "Pak, saya lihat sekali lagi saja, itu bukunya sangat bagus, Pak." Akhirnya bapak itu membiarkan anaknya kembali ke buku semula untuk membolak-balik halaman, menikmati gambar yang menarik bagi dirinya. Dalam hati si lelaki tengah baya tersebut berkata, "Ibu Pertiwi, inikah para leluhur bangsa dulu menitipkan kepada para pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya, sementara keinginan untuk membahagiakan seorang anak yang berwujud sebuah buku yang barangkali tidak lebih dari seharga kue seorang anak pejabat, itu pun tidak terbeli. Seandainya ada seorang presiden yang paham tentang detail persoalan seperti ini, saya kok merasa berhutang budi untuk mendoakan kepada pemimpin itu agar pemimpin itu selamat menjalankan tugasnya." Demikian lelaki tengah baya itu hampir menitikkan air mata. Boyolali, 4 November 2024. Maaf lupa, pokoknya ini hari Minggu, minggu pertama bulan November 2024. Salam konstitusi.